Jadi kalau kita lihat lagi bahwa surat-surat sebelumnya mengisahkan betapa mengerikannya siksa yang diberikan oleh Allah kepada kaum Lut. Di mana kaum Lut itu punya sejarah yang kelam, punya sejarah yang begitu tidak manusiawi. Dikategorikan sebagai kaum yang tidak manusiawi karena mereka melampiaskan hasrat seksual mereka tidak pada batas agama. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Yang mereka lakukan adalah melakukan hubungan sama jenis. Laki-laki hubungan dengan laki-laki. Perempuan berhubungan dengan perempuan. Maka kemudian dalam istilah keren saat ini disebut kaum Sodom. Nah itu kenapa? Karena laki-laki melakukan hubungan intim lewat belakang daripada laki-laki yang lain. Perempuan melakukan lesbi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dikategorikan kaum Nabi Lut ini tidak manusiawi. Karena mereka melewati batas ketentuan agama dalam melampiaskan seksual mereka. Nah, hal yang semacam itu tentu bertentangan dengan hakikat dan tabiat Allah menciptakan manusia. Manusia itu ditinggikan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang luhur, berbeda dengan makhluk yang lain. Dengan apa? Dengan batas-batas dan ketentuan hukum yang membedakan antara mereka dengan makhluk lain. Lah kok kemudian sudah ditentukan pernikahan oleh agama untuk melampiaskan sebuah hasrat seksualitas. Tapi kok malah melakukan homo dan lesbi. Maka itulah yang kemudian menyebabkan datangnya sebuah adab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut diberi adab berupa apa? Berupa hujan batu yang panas. Dan kemudian seolah bumi ini terbalik. Jadi mereka seolah tergoncang dengan gempa bumi, namun tidak hanya gempa bumi saja, tetapi hujan batu panas. Nah, itu yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Nah, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Lut dari adab Allah yang pedih tersebut. Menyelamatkan pengikut Nabi Lut dari adab yang pedih itu. Nah, kenapa pertanyaannya? Karena Nabi Lut dan pengikut Nabi Lut itu tidak melakukan hubungan terlarang itu. Nah, inilah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Lut, kepada umat Nabi Lut, itu disebut dengan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan kita harus mengambil iktibar, mengambil ibarah dari peristiwa-peristiwa itu. Kenapa? Karena kegagalan seseorang itu harus dijadikan pelajaran. Agar kemudian kita tidak melakukan hal yang sama. Hal yang sama dalam kaitan ini apa? Ya, larangan-larangan Allah mengait tentang penyaluran hasrat seksual yang dilarang. Berupa melakukan homoseksual dan lesbi. Jangan sampai kemudian kita melakukan itu.